Halo teman-teman, selamat pagi, siang, sore, dan malam dimanapun teman-teman berada dan kapanpun teman-teman menyaksikan. Perkenalkan kami dari kelompok 3 mata kuliah Sistem Akuntansi kelas B yang akan memaparkan materi terkait sistem akuntansi utang. Namun sebelum itu izinkan saya memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Angga dan Indra Yusuf dengan NPM akhir 053. Kemudian yang kedua ada Zuha Muhammad Rizky dengan NPM akhir 056. Yang ketiga ada Muhammad Rian Saputra dengan NPM akhir 057. Yang keempat ada saya sendiri Najwa Tazkiyah Ralsiati dengan NPM akhir 088. Yang kelima ada Mutia Bila Aurike dengan NPM akhir 089. Dan yang terakhir yang keenam ada Rizka Luciani Ananda dengan NPM akhir 113. Selamat menyaksikan. Deskripsi kegiatan. Retur pembelian dilakukan ketika barang yang diterima dari pemasok tidak sesuai dengan pesanan, tidak memenuhi spesifikasi yang diminta, mengalami kerusakan saat pengiriman, dikirim melewati tanggal pengiriman yang dijanjikan. Sistem ini digunakan perusahaan untuk mengembalikan barang kepada pemasok. Untuk fungsi yang terkait ada 4 juga, yaitu fungsi gudang, di mana menyerahkan barang retur kepada fungsi pengiriman. Yang kedua, fungsi pembelian, mengeluarkan memo debit untuk keperluan retur. Yang ketiga, fungsi pengiriman, yaitu mengirimkan barang retur ke pemasok bersama memo debit. Dan yang keempat, fungsi akuntansi, dengan mencatat transaksi retur pembelian ke dalam jurnal. Dokumen yang digunakan ada 2. Yang pertama ada memo debit. Formulir ini diisi oleh fungsi pembelian untuk otorisasi retur barang. Digunakan untuk menyesuaikan utang perusahaan kepada pemasok. Yang kedua, laporan pengiriman barang. Formulir ini dibuat oleh fungsi pengiriman untuk melaporkan jumlah dan rincian barang yang dikembalikan kepada pemasok. Selanjutnya, saya akan membahas materi mengenai catatan akuntansi yang digunakan untuk retur pembelian. Catatan akuntansi yang digunakan untuk retur pembelian yang pertama adalah jurnal retur pembelian atau jurnal umum. Jurnal retur pembelian digunakan untuk mencatat transaksi pengembalian pembelian yang mengurangi jumlah persediaan dan utang dagang. Apabila perusahaan memiliki frekuensi transaksi retur pembelian yang rendah, maka pencatatan dilakukan menggunakan jurnal umum tanpa menggunakan jurnal khusus. Lalu yang kedua adalah kartu persediaan. Dalam sistem retur pembelian, kartu persediaan berfungsi untuk mencatat pengurangan harga pokok persediaan akibat pengembalian barang kepada pemasok. Pencatatan ini penting untuk memastikan bahwa nilai persediaan yang tercatat tetap akurat dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Lalu yang ketiga adalah kartu utang. Kartu utang digunakan untuk mencatat berkurangnya jumlah utang kepada debitur sebagai akibat dari pengembalian barang. Jika perusahaan menggunakan prosedur voucher payable, maka pengurangan utang ini dicatat dengan cara mengarsipkan memo debit berdasarkan nama debitur dalam arsip bukti kas keluar yang belum dibayarkan. Selanjutnya, saya akan membahas materi mengenai jaringan prosedur yang membentuk sistem retur pembelian. Sistem retur pembelian terdiri dari beberapa prosedur utama, yaitu yang pertama adalah prosedur perintah retur pembelian. Fungsi pembelian memberikan perintah kepada fungsi pengiriman untuk mengembalikan barang kepada pemasok menggunakan memo debit sebagai dasar pengembalian. Yang kedua, ada prosedur pengiriman barang. Fungsi pengiriman mengembalikan barang kepada pemasok sesuai memo debit dan membuat laporan pengiriman sebagai bukti transaksi retur. Yang ketiga, ada prosedur pencatatan utang. Fungsi akuntansi memeriksa dokumen retur, lalu mencatat pengurangan utang dalam kartu utang atau mengarsipkan memo debit sebagai bukti. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai unsur pengendalian. Nah, di sini terdapat 3 unsur pengendalian, yaitu yang pertama organisasi, yang kedua itu sistem otoritas dan prosedur pencatatan, yang ketiga yaitu praktik yang sehat, di mana masing-masing terdapat spesifikasi tersendiri. Yang organisasi yaitu yang pertama, fungsi pembelian harus um,
terpisah dari fungsi akuntansi. Jadi fungsi pembelian harus terpisah dari fungsi akuntansi. Kemudian yang kedua yaitu transaksi retur pembelian harus dilaksanakan oleh fungsi pembelian, fungsi pengiriman, fungsi pencatat utang, dan fungsi akuntansi yang lain. Tidak ada transaksi retur pembelian yang dilaksanakan secara lengkap oleh hanya satu fungsi tersebut. Kemudian yang sistem otoritas dan prosedur pencatatan, yaitu memo debit untuk retur pembelian diotorisasi oleh fungsi pembelian. Kemudian laporan pengiriman barang untuk retur pembelian diotorisasi oleh fungsi pengiriman. Kemudian pencatatan berkurangnya utang karena retur pembelian didasarkan pada memo debit yang didukung dengan laporan pengiriman barang. Yang terakhir yaitu pencatatan ke dalam jurnal umum diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Kemudian yang ketiga yaitu praktik yang sehat. Memiliki spesifikasi yaitu memo debit untuk retur pembelian bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi pembelian. Kemudian laporan pengiriman barang bernomor urut tercetak dan pemakaiannya dipertanggungjawabkan oleh fungsi pengiriman. Yang terakhir yaitu catatan yang berfungsi sebagai buku pembantu utang secara periodik direkonsiliasi dengan akun kontrol utang dalam buku besar. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai penjelasan unsur pengendalian internal organisasi. Nah, dalam merancang organisasi yang berkaitan dengan sistem retur pembelian, unsur pokok pengendalian internal yang bersangkutan dengan organisasi dijabarkan sebagai berikut. Terdapat dua, yaitu yang pertama, fungsi pembelian harus terpisah dari fungsi akuntansi. Yang telah dijelaskan sebelumnya, fungsi pembelian harus terpisah dari fungsi akuntansi. Nah, maksudnya apa sih? Jadi fungsi pembeliannya itu harus terpisah dari fungsi akuntansi seperti penjelasan yang sebelumnya, sama persis. Kemudian yang kedua yaitu transaksi harus dilaksanakan oleh lebih dari satu orang atau lebih dari satu unit organisasi. Nah, unsur sistem pengendalian internal yang dirancang untuk sistem retur pembelian adalah sebagai berikut. Transaksi retur pembelian harus dilaksanakan oleh fungsi pembelian, fungsi pengiriman, fungsi pencatatan utang, dan fungsi akuntansi yang lain. Tidak ada transaksi retur pembelian yang dilaksanakan secara lengkap hanya oleh satu fungsi tersebut saja. Baik, perkenalkan nama saya Zulam Muhammad Rizky dengan NPM 24013010056. Kali ini saya akan menjelaskan terkait sistem otorisasi, prosedur pencatatan, terus bagaimana praktik yang sehat, dan juga tujuan dari sistem ini. Jadi pertama-tama di sini saya akan menjelaskan terkait otorisasi transaksi. Jadi otorisasi transaksi ini merupakan langkah pengendalian awal dalam retur pembelian. Jadi setiap transaksi ini harus diotorisasi oleh pejabat yang berwenang melalui pembubuhan tanda tangan. Kemudian itu memo debit yang mencatat adanya retur dikeluarkan oleh fungsi pembelian dan tentunya harus disetujui dengan tanda tangan. Kemudian setelah itu barang yang dikembalikan ke pemasok harus didokumentasikan melalui laporan pengiriman yang diotorisasi oleh fungsi pengiriman. Semua ini tuh dilakukan untuk memastikan bahwa retur ini benar-benar sah dan terdokumentasi dengan baik. Kemudian yang kedua yaitu dalam prosedur pencatatan. Di sini pencatatan harus berbasis pada dokumen yang resmi. Artinya itu setiap retur harus dicatat berdasarkan memo debit
dan memo debit tersebut harus dilampiri laporan pengiriman sebagai bukti pendukung. Selain itu juga pencatatan ini harus dilakukan oleh karyawan yang berwenang. Jadi karyawan yang tidak berwenang ini tidak boleh untuk melakukan pencatatan ini, dan dibuktikan dengan adanya tanda tangan dan tanggal pada pencatatan. Tujuannya ini supaya semua retur tercatat dengan akurat dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Oke, berikutnya kita masuk ke bagian praktik yang sehat dalam sistem ini. Nah, pertama-tama itu kita harus menggunakan formulir bernomor urut tercetak. Ini tuh penting. Kenapa? Supaya dokumen retur ini bisa dipantau dan tidak ada yang hilang atau disalahgunakan. Formulir seperti memo debit dan laporan pengiriman harus memiliki nomor urut, dan penggunaannya ini dipertanggungjawabkan oleh masing-masing fungsi. Lalu yang kedua ini ada rekonsiliasi buku pembantu utang, juga harus dilakukan secara rutin. Jadi buku pembantu ini harus dibandingkan dengan akun kontrol utang yang ada di buku besar untuk memastikan saldo utang yang tercatat benar dan juga sesuai. Kemudian yang terakhir yaitu kita masuk ke tujuan sistem ini. Yang pertama itu sistem ini bertujuan untuk menjamin keamanan aset perusahaan dengan adanya memastikan retur yang dicatat memang benar-benar terjadi. Kemudian yang kedua, sistem ini itu juga bertujuan untuk menjaga ketelitian dan keandalan data akuntansi, supaya informasi keuangan yang dihasilkan dapat dipercaya dan digunakan untuk pengambilan suatu keputusan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Halo semuanya, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana alur retur pembelian di perusahaan berjalan, seperti yang ada di gambar ini. Pertama, proses retur dimulai dari bagian pembelian yang membuat memo debit. Lalu, bagian gudang menyiapkan barang yang mau diretur dengan mengirimkannya ke bagian pengiriman. Setelah itu, bagian pengiriman mencatat laporan penerimaan lalu mengirimkan barang ke pemasok, lengkap dengan dokumen pendukungnya. Setelah barang terkirim, bagian jurnal mencatat transaksi retur di jurnal retur pembelian. Sementara itu, bagian utang memastikan data retur sesuai dengan laporan penerimaan dan memo debit sebelum mengirimkan dokumen ke pemasok. Terakhir, bagian kartu persediaan mengupdate stok dan harga pokok barang serta mengarsipkan dokumen retur. Dengan alur ini, retur pembelian tercatat rapi, stok terkontrol, dan utang ke pemasok juga langsung disesuaikan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang prosedur pengelolaan utang usaha atau account payable procedure. Yang pertama, dokumen yang digunakan. Biasanya, kita menggunakan faktur dari pemasok sebagai bukti adanya utang. Selain itu, kita juga menggunakan kwitansi tanda terima uang atau tembusan surat pemberitahuan pembayaran untuk mencatat pelunasan. Lalu, untuk catatan akuntansinya, kita punya beberapa pencatatan penting. Yang pertama, kartu utang yang mencatat mutasi utang dan saldo utang untuk setiap pemasok. Yang kedua, jurnal pembelian untuk mencatat semua transaksi pembelian. Dan yang ketiga, jurnal pengeluaran kas untuk mencatat pembayaran utang dan kas keluar lainnya. Nah, bagaimana dengan prosedur pencatatannya? Yang pertama, kalau faktur sudah disetujui, langsung dicatat di jurnal pembelian, lalu diposting ke kartu utang. Yang kedua, saat pembayaran dilakukan, cek dicatat di jurnal pengeluaran kas dan datanya kembali diposting ke kartu utang. Jadi, prosedur ini memastikan bahwa setiap utang usaha kita tercatat dengan benar, baik saat membeli maupun membayar, supaya keuangan perusahaan tetap akurat dan terkendali. Berikutnya, saya akan menjelaskan mengenai prosedur voucher payable atau prosedur pengeluaran kas berbasis voucher. Pertama, dari segi dokumennya. Di dalam sistem ini, kita menggunakan bukti kas keluar atau voucher cek
Jadi, setiap pengeluaran kas harus ada dokumen pendukung berupa voucher. Lalu, fungsi dari bukti kas keluar ini ada 3. Pertama, sebagai perintah resmi untuk pengeluaran kas. Kedua, sebagai pemberitahuan kepada kreditur bahwa pembayaran sedang diproses. Dan ketiga, sebagai dasar pencatatan akuntansi supaya semua transaksi tercatat dengan rapi. Selanjutnya, terkait catatan akuntansi. Semua voucher dicatat dalam voucher register, dan untuk cek yang diterbitkan, kita mencatatnya dalam cek register. Dan untuk prosedur pencatatan voucher, ada 2 jenis prosedur yang biasa digunakan. Yang pertama, one time voucher procedure. Ini untuk transaksi 1 kali saja, bisa dilakukan dengan 2 cara. Kalau cash basis, faktur disimpan dulu dan baru dicatat saat pembayaran dilakukan, tepat di jurnal pengeluaran kas. Kalau accrual basis, faktur langsung dibuatkan bukti kas keluar dan langsung dicatat di voucher register, walaupun belum dibayar. 2. Build up voucher procedure. Kalau transaksi kita dengan pemasok terjadi berkali-kali, kita memakai prosedur metode build up. Di sini, satu voucher bisa memuat beberapa faktur dari pemasok yang sama. Faktur-faktur baru tinggal ditambahkan ke voucher yang sudah ada. Saat jatuh tempo, baru dicatat semuanya di voucher register, diterbitkan cek dan dicatat juga di cek register. Voucher yang belum dibayar otomatis menjadi catatan utang berbasis accrual. Intinya, prosedur voucher payable ini membantu memastikan semua pengeluaran kas terekam dengan baik dan mempermudah pengawasan keuangan perusahaan. Baik, selanjutnya kita akan membahas terkait distribusi pembelian. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu, jadi ada klasifikasi yang umum digunakan untuk pendebitan yang timbul dari transaksi pembelian. Ada 3 klasifikasi umumnya dan masing-masing ini ada poin-poinnya sendiri. Yang pertama adalah untuk bahan baku. Nah, untuk bahan baku sendiri, klasifikasinya itu ada berdasarkan jenis, kemudian berdasarkan produk yang menggunakan bahan baku tersebut, dan berdasarkan kombinasi antara jenis dan produk yang menggunakan bahan baku tersebut. Kemudian yang kedua adalah untuk suku cadang. Gitu. Untuk suku cadang ini hanya ada 1 klasifikasi, yaitu jenis suku cadang. Nah, kemudian yang ketiga adalah untuk beban dari pembelian jasa. Untuk beban dari pembelian jasa sendiri ada 3 klasifikasi. Yang pertama berdasarkan jenis dari beban pembelian jasa tersebut. Kemudian yang kedua fungsi atau pusat pertanggungjawabannya. Dan yang ketiga merupakan kombinasi antara jenis dan fungsi atau pusat pertanggungjawaban. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui terkait flowchart dari build up voucher procedure gitu. Yang pertama di sini ada faktur dari pemasok. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya adalah perusahaan ini menerima faktur atau invoice dari pemasok atau supplier sebagai bukti bahwa ada kewajiban pembayaran gitu, atau ada kewajiban membayar. Kemudian mencatat faktur dalam bukti kas keluar. Nah, ini maksudnya gimana? Maksudnya karena tadi ada terima faktur kan ya, ada kewajiban pembayarannya. Nah, si faktur ini tadi nanti dicatat ke dalam formulir bukti kas keluar gitu. Jadi kayak ini tuh kayak daftar tagihan yang akan dibayar oleh perusahaan gitu loh. Jadi kayak ada kewajiban gitu. Kemudian selanjutnya ini ada bukti-bukti, jadi kayak bukti kas keluar dan dokumen-dokumen lain gitu. Kemudian arsip bukti kas keluar yang belum dibayar merupakan catatan utang yang diselenggarakan atas dasar waktu. Kemudian bukti kas keluar diambil dari arsip pada saat akan dilakukan pembayaran. Nah, ini tuh jadi
istilahnya itu pengarsipan bukti kas keluar. Jadi semua bukti kas keluar yang sudah dicatat ini tuh nanti akan disimpan dalam arsip. Nah, ini tuh ditandai sesuai urutan 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, ini nanti itu akan menjadi catatan hutang bagi perusahaan berdasarkan tanggal jatuh tempo gitu. Jadi harus urut gitu biar perusahaannya tidak bingung gitu, atau akuntannya atau bagian-bagian atau divisi-divisi yang terkait hal tersebut tidak bingung ini maksudnya apa gitu. Nah, selanjutnya di sini ada proses pembayaran. Ini dibuktikan dengan kata-kata bukti kas keluar diambil dari arsip pada saat akan dilakukan pembayaran. Nah, jadi ketika waktu pembayaran sudah tiba, bukti kas keluar yang terkait ini nanti akan diambil dari arsipnya gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah register bukti kas keluar. Nah, jadi setelah diambil dari arsip itu tadi, nah data bukti kas keluar ini dicatat dalam register bukti kas keluar. Jadi register bukti kas keluar itu semacam daftar yang merekap semua transaksi kas yang keluar gitu. Nah, selanjutnya adalah pembayaran. Jadi di sini dikatakan dikirim ke bagian kasa pada saat bukti kas keluar jatuh tempo. Nah, jadi bukti kas keluar ini nanti akan dikirimkan ke bagian kasa untuk diproses pembayaran uangnya ke pemasok atau supplier gitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas terkait metode distribusi pembelian. Untuk metode distribusi pembelian sendiri sebenarnya ada 5 seperti halnya dengan metode distribusi penjualan. Apa saja? Yang pertama adalah metode jurnal berkolom atau metode spreadsheet. Kemudian yang kedua metode akun berkolom. Yang ketiga metode akun tunggal atau unit account method. Kemudian yang keempat metode tingkat tunggal atau unit tingkat method. Dan yang kelima metode distribusi dengan komputer. Nah, saat ini kita masih akan membahas terkait jurnal berkolomnya. Di sini dikatakan distribusi debit dari transaksi pembelian dapat dilakukan dengan menggunakan 1 jurnal pengeluaran kas, 2 jurnal pembelian, dan 3 register bukti kas. Nah, di sini pertama-tama kita akan membahas terkait jurnal pengeluaran kas terlebih dahulu. Bisa dilihat di layar ada halaman sebelah kiri dan halaman sebelah kanan dari jurnal pengeluaran kas ya. Ini merupakan jurnal berkolom ya teman-teman. Untuk yang sebelah kiri sendiri dari jurnal pengeluaran kas ada kolom tanggal, dikeluarkan untuk, kemudian dibayar sendiri ada spesifikasi dari tanggal dan nomor ceknya, kemudian ada kas kredit, ada potongan pembelian kredit, kemudian ada kolom pembelian debit yang di dalamnya juga ada spesifikasi untuk nomor akun dan jumlahnya, serta kolom biaya akun debit yang di dalamnya ada spesifikasi untuk nomor akun dan jumlahnya. Untuk yang jurnal pengeluaran kas halaman sebelah kanan ini ada beberapa kolom juga, ada 5 kolom besar. Yang pertama biaya administrasi debit yang juga ada spesifikasi nomor akun dan jumlahnya. Kemudian ada kolom biaya pemasaran debit yang juga ada spesifikasi nomor akun dan jumlahnya. Sama halnya dengan kolom biaya produksi Departemen 1 debit dan biaya produksi Departemen 2 debit. Nah, untuk kolom yang terakhir dari halaman sebelah kanan ini ada line-line debit yang ada spesifikasi nama, nomor akun, dan jumlahnya. Oke, selanjutnya adalah terkait flow chart dari prosedur distribusi pembelian dengan jurnal pengeluaran kas berkolom. Nah, untuk alurnya sendiri itu dimulai dari faktur dari pemasok gitu. Faktur itu sebagai salah satu tanda bukti transaksi ya teman-teman. Nah, nanti faktur ini akan masuk ke bagian administrasi perusahaan. Nah, di bagian administrasi perusahaan ini kita punya suatu proses pengecekan yang ditandai dengan huruf A dengan segitiga terbalik ini. Nah, intinya di proses itu kita itu akan ngecek dulu apakah faktur ini sudah jatuh tempo atau belum gitu. Nah, kalau misalkan sudah jatuh tempo, faktur ini itu akan diproses lebih lanjut. Nah, faktur yang sudah jatuh tempo ini akan dicatat di jurnal pengeluaran kas berkolom.
Nah, jurnal ini tuh penting banget karena selain mencatat transaksi pembayaran, jurnal itu juga berfungsi sebagai alat distribusi data ke bagian divisi akuntansi atau divisi accounting gitu. Nah, setelah transaksinya ini atau datanya ini dicatat di jurnal, informasi ini akan diposting ke buku besar. Nah, di buku besar ini semua transaksi tidak hanya pembelian saja, ini akan dikumpulkan gitu ya untuk memastikan akun keuangan kita ini tercatat dengan benar gitu. Nah, akhirnya dari si buku besar ini dia akan digunakan untuk menyusun laporan keuangan. Jadi kan di buku besar ini tidak hanya satu akun saja, namun banyak akun, hampir seluruh akun perusahaan, isinya itu seluruh akun-akun yang ada di perusahaan. Nah, nanti ini itu digunakan untuk menyusun laporan keuangan atau membuat laporan keuangan seperti itu. Nah, di sebelahnya ini ada flowchart dari prosedur distribusi pembelian dengan jurnal pembelian berkolom. Nah, untuk alurnya sendiri ini dimulai sama dari faktur pemasok gitu, faktur dari pemasok. Nah, namun bedanya selanjutnya ini ya bisa dilihat untuk faktur dari pemasok ini tidak dicatat seperti yang sebelumnya. Apabila sebelumnya ini dicek-cek dulu kan, kemudian apabila fakturnya sudah jatuh tempo baru di jurnal ke jurnal pengeluaran kas berkolom. Nah, ini tuh nanti fakturnya akan langsung di jurnal ke jurnal pembelian gitu. Nah, setelah masuk jurnal pembelian ada catatan tambahan, yaitu distribusi pembelian dilakukan atas dasar waktu atau biasa kita kenal dengan istilah accrual basis. Maksudnya apa sih? Maksudnya pencatatan transaksi itu dilakukan ketika transaksi terjadi, bukan saat kas dibayar atau cash basis. Nah, jadi meskipun uangnya ini belum keluar, pencatatan tetap harus dilakukan kayak gitu. Nah, dari jurnal ini data pembelian kan langsung disalur ke buku besar atau diposting ke buku besar. Nah, nanti di buku besar ini diteruskan lagi untuk menyusun laporan keuangan gitu. Jadi kurang lebih alurnya ini lebih simpel dibandingkan prosedur yang sebelumnya. Nah, selanjutnya adalah flowchart dari prosedur distribusi dengan register bukti kas keluar. Ini metodenya sama seperti sebelumnya, masih memakai metode jurnal berkolom. Untuk awal mulanya sendiri kita mulai dari bukti kas keluar. Nah, untuk bukti kas keluar ini adalah dokumen yang menunjukkan bahwa perusahaan ini sudah melakukan pembayaran gitu. Nah, setelah itu bukti kas keluar ini dicatat ke dalam registrasi bukti kas keluar. Nah, registrasi itu kayak semacam daftar atau catatan semua bukti pembayaran yang terjadi gitu untuk registrasi bukti kas keluar ya. Kemudian dari registrasi ini lanjut ke membuat rekapitulasi. Jadi kita itu membuat rekapitulasi yang artinya semua data dari register itu tadi dirangkum atau diringkas supaya lebih gampang untuk dianalisis nantinya gitu. Nah, hasil dari rekapitulasi ini kemudian digunakan untuk mengisi buku pembantu gitu. Nah, buku pembantu ini membantu merinci akun-akun tertentu secara lebih detail, misalnya kayak akun utang gitu atau piutang dan lain hal sebagainya. Nah, terakhir dari data buku pembantu, ini akan digunakan untuk menyusun laporan keuangan seperti itu. Bedanya apa? Seperti daripada yang sebelumnya, prosedur sebelumnya, untuk yang prosedur ini tuh dia lebih fokus ke pencatatan pembayaran kas keluar secara rinci gitu lewat register dan rekapitulasi sebelum masuk ke laporan. Sedangkan di prosedur sebelumnya ini pencatatannya lebih banyak langsung lewat jurnal, bisa jurnal kas keluar atau jurnal pembelian, bukan lewat register. Nah, jadi untuk di proses yang ini itu dia lebih bertahap gitu, ada register, kapitulasi, terus baru masuk ke pembukuan gitu. Nah, bisa dibilang ini lebih detail di tahap pencatatan bukti pembayarannya kayak gitu. Nah, selanjutnya ini ada flowchart lagi di sebelahnya, namun ini cukup berbeda karena ini
dia bukan menggunakan metode jurnal berkolom, namun metode akun berkolom gitu. Nah, bedanya apa sih gitu? Bedanya untuk di metode akun berkolom ini, pencatatan jurnalnya itu per akun, bukan per transaksi pembayaran kayak yang jurnal berkolom sebelumnya. Nah, kita itu pakai sistem akun berkolom di mana setiap akun, misalnya kayak akun utang, persediaan dan lain-lain, itu punya kolom sendiri. Nah, jadi transaksinya itu langsung dipisah-pisah kayak langsung di akun yang terlibat gitu. Nah, setelah dicatat, distribusi atau pencatatannya ini dilakukan berdasarkan waktu menggunakan prinsip akrual atau accrual basis gitu. Nah, artinya pencatatan langsung dilakukan saat transaksi terjadi meskipun pembayaran belum dilakukan kayak gitu. Nah, untuk alur yang pertama dari flowchart prosedur distribusi dengan akun berkolom ini, awalnya dari bukti kas keluar, kemudian dicatat di register bukti kas keluar, kemudian langsung dicatat ke akun berkolom yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian data-data dari akun berkolom ini digunakan untuk membuat laporan keuangan seperti itu. Nah, untuk materi selanjutnya kita akan memasuki metode akun tunggal. Nah, sebenarnya untuk akun tunggal dan akun berkolom itu adalah macam-macam bentuk dari buku besar. Namun bedanya untuk akun berkolom ini lebih detail dan lebih spesifik gitu ya daripada akun tunggal. Nah, ini merupakan contoh dari akun tunggal. Untuk akun-akunnya sendiri ini tetap masing-masing, maksudnya satu-satu gitu ya, tidak seperti jurnal. Nah, misalnya contohnya di beban upah ini, nama akun beban upah, nomor akun 7907. Nah, di sini ada kolom tanggal, keterangan, vol, kemudian debit, tanggal keterangan vol, kredit gitu. Sama seperti nama akun beban tunjangan kesehatan. Nah, jadi untuk akun-akunnya ini memang sendiri-sendiri per akunnya gitu. Jadi kayak satu akun satu tabel gitu, tidak seperti jurnal seperti itu. Nah, untuk selanjutnya adalah flowchart dari prosedur distribusi pembelian dengan akun tunggal. Awalnya di sini ada faktur, jadi kita menerima faktur dari pemasok atau supplier, kemudian faktur-faktur ini diurutkan. Biasanya untuk pengurutan faktur ini berdasarkan tanggal atau berdasarkan nomor. Setelah itu dibuat yang namanya pre-list tape, jadi kayak ini tuh pra pencatatan gitu, jadi semacam list awal faktur gitu. Nah, dari situ faktur ini kemudian dikelompokkan sesuai klasifikasi akun tunggal. Nah, semua pencatatan ini dikumpulkan ke dalam satu sistem yang namanya disebut akun tunggal gitu. Karena ini kan menggunakan metode akun tunggal. Nah, di akun tunggal ini semua posting ini dijumlahkan, jadi kayak total dari masing-masing akun ini. Nah, hasil penjumlahan dari posting ini kemudian dibandingkan dengan laporan untuk memastikan bahwa nilainya ini akurat gitu, jadi kayak pembuktian ketelitian gitu. Nah, setelah yakin nilainya itu akurat atau nominalnya akurat, ini dibuat rekapitulasi posting dalam akun tunggal. Nah, terakhir data dari rekapitulasi ini diposting ke buku besar untuk pencatatan utamanya seperti itu. Nah, sambil jalan data ini juga dipakai untuk membuat laporan keuangan gitu. Nah, sekarang kita lanjut ke metode selanjutnya, metode keempat, yaitu terkait dengan tiket tunggal, metode tingkat tunggal. Jadi di sini ada flowchart dari prosedur distribusi dengan akun tunggal. Untuk flowchartnya sendiri ini dimulai dari bukti kas keluar gitu. Nah, dari situ dari bukti kas keluar ini atau BKK, kita itu membuat yang namanya tiket tunggal. Nah, tiket tunggal ini isinya ringkasan transaksi yang terjadi, jadi kayak semacam slip kecil gitu. Setelah itu tiket ini disusun. Nah, kalau ada banyak tiket, mereka ini akan dikelompokkan. Kalau kita lihat di gambar, ini kan ada pilihan cabang. Yang pertama, kalau belum urutan N sama dengan 0, maka tiket-tiket ini harus disusun lagi berdasarkan nomor akun. Kemudian yang kedua, setelah itu kita lanjut ke proses membuat rekapitulasi tiket tunggal, yaitu merangkum semua tiket yang sudah tersusun tadi. Nah, kalau tiket-tiketnya sudah tersusun rapi, baru kita bisa posting ke buku besar. Untuk di akhir bulannya, ini ada prosedur tambahan. Yang pertama, tiket-tiket tunggal dari arsip diambil, kemudian dibuat rekapitulasi akhir dan juga summary. Summary itu
intinya gitu, kayak rangkuman gitu. Nah, summary ini berfungsi sebagai laporan keuangan gitu. Nah, jadi intinya ini tiket tunggal itu kayak semacam bukti transaksi kecil-kecil yang kemudian dikumpulkan, dirangkum dan dipakai untuk membuat pencatatan akuntansi yang lebih besar seperti buku besar dan laporan keuangan. Kayak gitu. Nah, untuk metode terakhir atau metode kelima adalah metode distribusi dengan komputer. Jadi maksudnya apa? Metode distribusi dengan komputer ini adalah metode distribusi pendebitan yang timbul dari transaksi pembelian dengan menggunakan komputer, dilakukan dengan memberi kode transaksi yang terjadi sesuai dengan klasifikasi yang diinginkan. Nah, jika transaksi sudah diberikan kode dengan benar, proses pengurutan akan dilakukan oleh komputer melalui program. Oleh karena itu, titik berat kegiatan distribusi pembelian terletak pada kerangka pemberian kode terhadap transaksi pembelian dan pengeluaran kas. Jika misalnya penerbitan akun beban yang terjadi akan diklasifikasikan menurut jenis, misalnya kayak ada 50 jenis beban. Pusat pertanggungjawaban yang dibagi menurut hierarki manajemen, misalnya ada 4 jenjang manajemen gitu ya. Dan menurut jenis produk yang dihasilkan, untuk jenis produk yang dihasilkan ini ada 25 jenis produk, maka pemberian kode akun beban dapat disusun sebagai berikut. Nah, ini contohnya teman-teman. Jadi jenis beban 1, 2, pusat pertanggungjawaban 3, 4, 5, 6 dan produknya 7, 8 gitu. Setiap faktur pembelian atau bukti kas keluar akan diberi kode debit menurut kerangka pemberian kode tersebut. Jadi misalnya faktur pembelian jasa iklan, misalnya jenis beban ke-28 dibebankan pada Departemen Pemasaran dengan kode organisasi 4321 yang dikeluarkan untuk produk, misalnya produk nomor 21, maka faktur pembelian tersebut akan diberi kode debit 28 ini jenis bebannya yang awal itu, kemudian 4321 ini pusat pertanggungjawabannya dari Departemen Pemasaran, kemudian yang terakhirnya adalah kode produk 21 gitu. Jadi apabila dijadikan 1, 28, 4321, 21 seperti itu. Baik, selesai sudah pemaparan materi dari kelompok kami, kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah menyaksikan sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya.